Selamat datang. Hari ini kami akan memberikan rangkuman webinar kami yaitu Paradigma New Normal. Rangkuman materi yang pertama, pandemi COVID-19, sisi penyakitnya, serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam sistem kesehatan di Indonesia yang telah disampaikan oleh Dr. Emil B. Murad, spesialis pulmonologi. COVID-19 mulai muncul sejak Desember 2019, dan saat ini ada sekitar 3.810.714 kasus di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data pada tanggal 7 Mei 2020, telah mencapai lebih dari 12.400 kasus dengan angka kematian 895 orang. COVID-19 disebarkan melalui droplet seperti batuk, bersin, dan berbicara, dan pada tindakan tertentu dapat melalui udara dan tangan yang tersentuh permukaan terkontaminasi yang akhirnya diusapkan ke wajah. Manifestasi COVID-19 tidak hanya gejala pada sistem pernapasan, namun juga pada organ lainnya seperti jantung, sistem pencernaan, dan juga ginjal. Saat ini di Indonesia, karena semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19, kapasitas ketersediaan tempat tidur yang disediakan oleh rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19 di Indonesia mulai menipis. Berdasarkan data yang diperoleh oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI pada bulan Agustus 2020, hanya terdapat sekitar 37% penduduk Indonesia yang setia untuk tetap berada di rumah. Data ini terbilang cukup mengkhawatirkan mengingat cara penyebaran COVID-19 dan juga data menunjukkan semakin menipisnya ketersediaan fasilitas tempat tidur perawatan COVID-19 di rumah sakit Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 5 September 2020, provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan masuk ke dalam peringkat 10 besar provinsi dengan tingkat hunian rumah sakit COVID-19 tertinggi di Indonesia. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penjelasan mengenai COVID-19. Penyebaran COVID-19 secara tidak langsung dapat melalui droplet yang tumpah di permukaan, kemudian disentuh oleh tangan. Tanpa mencuci tangan memegang wajah dan akhirnya droplet tersebut mengenai mata, hidung, dan mulut. Bagaimana cara mendiagnosa COVID-19? Yang pertama, adanya gejala. Yang kedua, pemeriksaan fisik oleh dokter. Yang ketiga, pemeriksaan tes atau laboratorium seperti rapid test dan swab PCR. Yang keempat, melalui ronsen dada. Yang kelima, melalui pemeriksaan CT scan dada dan pemeriksaan penunjang lainnya. Gejala-gejala COVID-19. Gejala yang sering muncul, demam, mudah lelah, batuk kering, nafsu makan turun, mialgia atau pegal-pegal, sesak napas, dan batuk berdahak. Gejala yang jarang timbul, nyeri kepala, sakit tenggorokan atau flu, dan gejala GIT seperti mual atau muntah. Berikut ini adalah klasifikasi gejala COVID-19 berdasarkan tingkat keparahan. Untuk membaca, video ini dapat diberhentikan sementara. Mengapa COVID-19 menular dengan cepat? Berikut ini 3 penyebab utamanya. Yang pertama, mereka rekan kerjaku, jadi aku tidak perlu memakai masker. Yang kedua, mereka adalah teman dekatku, jadi aku tidak perlu memakai masker. Yang ketiga, mereka keluargaku, jadi aku tidak perlu memakai masker. Jangan pernah melakukan 3 kesalahan di atas. Selalu gunakan masker dengan benar, lindungi diri dan orang di sekitar kita. Cara mencegah COVID-19, yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan. Berikut ini adalah tips 5S sehat menghadapi COVID. Yang pertama, early morning. Bangun pagi, sholat, dan menghirup udara segar. Selanjutnya, yang kedua, exercise. Berolahraga di udara yang segar sambil jalan, lari, atau bersepeda. Yang ketiga, eating well. Makan dengan makanan bergizi tanpa banyak gula, garam, dan lemak. Yang keempat, enjoy life. Hati senang, pikiran tenang, bebas stres yang berkepanjangan. Yang kelima, exposure.
Paparan dalam jumlah kecil dapat membantu terbentuknya antibodi imun natural. Selanjutnya, materi kedua, menyongsong era new normal, adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang telah disampaikan oleh Ibu Ayunda Ramadhani, Magister Psikologi, Psikolog. Pandemi COVID-19 adalah salah satu hal yang benar-benar mempengaruhi lini kehidupan kita saat ini, dan kegiatan pun mau tidak mau harus dilaksanakan secara daring. Pemerintah Indonesia mulai memperlakukan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekitar bulan Februari hingga Maret. Pemerintah mulai memperlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kerja dari rumah, work from home, sekolah via daring, dan perkuliahan daring. Apa itu new normal? New normal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di mana masyarakat dapat beraktivitas namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kebijakan baru yang cukup mendadak ini cukup sulit untuk mulai dibiasakan. Seperti biasanya kita tidak memakai masker, sudah harus mulai memakai masker. Yang jika bertemu teman bersalaman, sekarang harus jaga jarak. Ini menjadi suatu hal yang memerlukan penyesuaian. Selanjutnya, problem psikis yang bisa muncul dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu cabin fever. Jadi, demam kabin ini adalah kondisi psikologis tertekan atau kegelisahan yang dialami ketika seorang atau sekelompok orang terjebak di lokasi terisolasi atau di tempat terbatas dalam waktu yang lama. Seperti waktu ini, contohnya situasi di mana kita harus mengisolasi diri dapat menyebabkan stres karena kita tidak terbiasa dengan kondisi yang harus tetap stay di rumah. Hal ini dapat memicu gejolak emosi seperti mudah marah, mudah tersinggung, lesu atau motivasi menurun, mudah putus asa, sulit berkonsentrasi, sulit percaya pada orang di sekitar, tidak sabaran, sering merasa sedih, dan lainnya. Demam kabin sendiri dapat menyebabkan penderitanya membuat keputusan irasional yang berpotensi mengancam kehidupannya sendiri atau kehidupan orang lain, atau setidaknya membuat hubungan menjadi tidak nyaman, yang dapat berujung konflik. Hal ini juga berpotensi menyebabkan KDRT dan perceraian yang angkanya terus meningkat selama pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita menghadapi new normal? Kunci utamanya adalah adaptasi. Mulailah terbiasa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan protokol-protokol kesehatan yang lain. Kita juga harus tahu bahwa COVID-19 itu tidak bisa dianggap sepele. Mungkin bagi sebagian orang, yang diri atau kerabat di sekitarnya belum pernah mengalami dapat menganggap hal itu santai. Akan tetapi banyak orang dan keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang disayanginya. Kita harus dapat mengerti satu sama lain karena protokol kesehatan ini bukan hanya untuk kesehatan dan keamanan diri sendiri, namun juga untuk kesehatan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara membentuk kebiasaan baru? Untuk membentuk kebiasaan baru, diperlukan adanya pengulangan perilaku yang konsisten atau terus-menerus. Berdasarkan studi dari Lally 2010, untuk membentuk suatu perilaku menjadi kebiasaan baru atau habit, rata-rata dibutuhkan lebih dari 2 bulan sebelum perilaku baru menjadi otomatis. Tepatnya 66 hari. Dan berapa lama kebiasaan baru terbentuk dapat sangat bervariasi tergantung dari perilaku, orang, dan keadaan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa butuh waktu antara 18 hari hingga 254 hari bagi orang untuk membentuk kebiasaan baru. Apa strategi meningkatkan daya tahan stres selama masa pandemi COVID-19? Yang pertama, kurangi membaca berita dari sumber yang tidak kredibel yang berpotensi menyebar berita hoax. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dengan olahraga dan makanan bergizi. Yang ketiga, keterhubungan dengan orang terdekat melalui media online seperti contohnya WhatsApp, video call, dan lainnya. Yang keempat, berpikir secara rasional dan lakukan cara-cara pencegahan agar terhindar dari infeksi virus COVID-19, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Yang kelima, jika stres terus dirasakan dan semakin berat, dapat meminta bantuan profesional dari psikolog klinis atau psikiater.
Saat ini, Himpunan Psikolog Indonesia membuka layanan konsultasi gratis pada laman himpsi.or.id. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa.